Cindy Sistiarani, Kompas TV, Televisi Berita, dan Inspirasi Indonesia. Sebelum saya berangkat menjelajah kota-kota di benua Eropa dan Asia, saya selalu menyiapkan odol dan mouthwash untuk menjaga kesegaran mulut dan tenggorokan. Apalagi di bulan puasa seperti ini, sangat penting menjaga kesehatan dan kesegaran mulut. Ya sahabat, menjaga kesehatan mulut sangatlah penting. Dan sekarang saya telah siap kembali menjelajah bumi Eropa. Yuk! Sahabat, sekarang ini saya sedang dalam perjalanan ke kota Brussel, Belgia. Jadi, saya pilih kereta api cepat yang menuju Brussel Midi dengan stasiun akhir di Paris Nord, Prancis. Nah, rencana hari ini sebelum saya mengubek-ubek ibu kota Belgia ini, saya akan lebih dulu mengunjungi kota Gent. Mengapa Gent? Karena di kota inilah tempat bermukim sebagian besar pelajar kita yang menuntut ilmu di Belgia. Ya, tentunya akan banyak cerita menarik yang saya dengar dari para penerus masa depan bangsa ini. Tiba di stasiun Brussel Midi, Mas Lanang, seorang teman saya, sudah datang menjemput. Kebetulan, saya memang ingin langsung berangkat ke Gent, di mana teman-teman dari Persatuan Pelajar Indonesia di sana sudah menunggu. Gent adalah ibu kota terbesar kedua setelah Brussel. Letaknya tidak terlalu jauh dari ibu kota. Dengan menggunakan mobil, diperlukan waktu hanya 50 menit saja. Sesampainya di Gent, saya langsung menuju ke Citadel Park, salah satu taman yang cukup cantik dan menjadi salah satu ikon kota ini. Di taman yang luas ini, saya sudah janji bertemu dengan Nanang, yang juga koordinator pelajar Indonesia di kota yang terletak di kawasan Flandria Timur ini. Senangnya bertemu dengan aset-aset bangsa ini. Semangat baru, suasana baru. Sahabat, bahagia rasanya ketika saya pergi ke negeri nan jauh di sana dari negeri Indonesia. Saya bertemu dengan para pahlawan-pahlawan masa depan bangsa Indonesia dan memiliki pikiran yang bagus dan positif untuk masa depan bangsa. Ini adalah aset bangsa yang harus kita perkuat dan harus kita lindungi keberadaannya dan juga harus kita support tentang kehidupannya. Ya, ada sekitar 40 orang pelajar mahasiswa di Gent ini. Mereka, para mahasiswa yang sedang menjalani studi master dan PhD di beberapa universitas besar di kota ini, antara lain Gent University dan KU Saint-Leven. Nah sahabat, salah satu topik menarik yang muncul dari obrolan kami adalah keikhlasan untuk mentransfer ilmu tanpa melihat perbedaan latar belakang, dan juga berbagi nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Lebih banyak nilai-nilai positif yang saya dapatkan selama setengah tahun di sini adalah bagaimana cara kita bisa mengeksplorasi diri kita. Kita menghargai pendapat seorang profesor, dan profesor juga menghargai bagaimana nilai-nilai riset kita. Nah, bukan selalu seorang profesor memaksakan kamu harus seperti itu. Bukan, tapi kita negosiasi. Prof, kalau seandainya kita di sini, menurut sisi saya seperti ini, oke, fair. Jadi lebih ke arah sana. Ada hal positif yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya dan juga bisa kita terapkan di Indonesia adalah yaitu kemampuan untuk mampu mendengar lama dari lawan bicara kita, bukan untuk mampu bicara saja. Kemampuan mendengar merupakan sebuah energi sendiri karena membutuhkan kepintaran dan juga membutuhkan kesabaran. Sementara kemampuan untuk bicara yang dibutuhkan hanyalah kepintaran saja. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmah semuanya.
Kemampuan kita untuk mendengar berarti kita respect pada siapa yang kita hadapi. Kemampuan kita mendengar adalah wujud pengendalian diri kita bahwa kita orang yang butuh tentang ilmu dari mereka semuanya. Ingat, kesombongan adalah penutup utama masuknya ilmu dalam diri kita. Sahabat, obrolan kami pun semakin lama semakin seru saja. Topik-topik menarik dimunculkan. Sebutlah tentang pendidikan anak dan keluarga di luar negeri, hingga komitmen para mahasiswa ini untuk kembali dan mengabdi di negeri asalnya, Indonesia. Jadi ketika menjadi pertanyaan semua mahasiswa di sini, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu lulus? Ya, apakah menjadi polemik? Apakah kamu akan kembali ke Indonesia atau ke negara kita, atau kamu akan stay di sini? Saya harus kembali. Saya harus berbakti. Saya harus bisa berbuat terbaik. Ilmu yang saya dapatkan di sini harus saya share, bagi. Karena tujuan yang kita studi di sini selain pada studi adalah kita menciptakan sebuah jejaring. Sahabat, di antara anggota PPI Gent ini, ada sekitar 30 orang mahasiswa muslim yang tergabung dalam KPMI atau Keluarga Pengajian Muslim Indonesia. Biasanya, aktivitas mereka semakin padat dalam minggu-minggu Ramadan ini. Berlangsungnya pengajian rutin dan buka puasa bersama, tentu saja salah satu upaya agar silaturahmi tetap terjaga dan terhindar dari godaan makin panasnya lingkungan sekitar mereka. Panas? Ya inilah tantangan berpuasa di Eropa pada musim panas. Jadi karena siangnya panjang, kita harus berpuasa hingga 19 jam. Kita sahur di jam 3, nanti buka jam 10. Karena baru di jam segitulah maghrib ya, matahari terbenam. Selain kita puasanya panjang, kita juga punya tantangan lain. Kita berpuasa di musim panas, cuacanya panas. Panas secara suhu, juga panas secara pemandangan. Karena banyak orang-orang sini yang menikmati sinar matahari dengan berjemur di tempat-tempat umum ya, di taman-taman. Nah itu tentu menjadi tantangan bagi kita yang berpuasa di negara-negara Eropa. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Awali aktivitas Anda di pagi hari dengan rangkaian berita terhangat. Menjelang unjuk rasa, Polda Metro Jaya menyiagakan 20.000 personel. Kalau sudah masuk proses hukum, saya tidak akan komentar. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Nikmati akhir pekan Anda dengan tontonan yang akan memacu adrenalin. Sandwich, setiap minggu pukul 11 siang di Kompas TV. Yang Anda cari apa sebenarnya? Saat itu, saya sudah menjadi seorang ibu. Kalau lingkungan kita seperti ini, kita tidak membekali diri kepada anak-anak kita, mereka nanti akan terbawa arus yang tidak benar. Iya sama kita, sama-sama demen motret, terus sama-sama demen nyanyi. Cuma bedanya mereka bernyanyi dengan cara yang menurut saya sangat unik ya. Unik banget ya. Jarang ketemu yang begini nih. Sosok, Minggu 11 Juni, pukul 8 malam di Kompas TV. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan. Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Menyambut Ramadan, kami perkaya pengetahuan dan pengalaman Anda dengan menelisik penyebaran agama Islam di benua Eropa bagian timur, sejarah, budaya, dan kekayaan peninggalan bernuansa Islam. Jejak Rasul, setiap hari selama bulan Ramadan, pukul 3 pagi, di Kilau Ramadan, Kompas TV.
Sahabat, dalam sejarahnya, Gent termasuk kota tua di Belgia. Sejak abad keempat, kota ini sudah ada, ditandai dengan masuknya pasukan Frank ke kota ini. Diawali dengan sebuah pemukiman hasil pertemuan sungai Scheldt dan Lys. Dalam perkembangannya, kota ini menjadi salah satu yang terkaya di Eropa Utara. Sekarang ini, Gent dikenal sebagai kota pelabuhan dan pendidikan. Gedung-gedung tua di kanal kiri jalan tampak masih terawat baik. Senang rasanya menjadi pejalan kaki di sini. Trotoarnya cukup luas dan bersih. Sayang dalam perkembangannya sekarang ini, ternyata banyak warga Gent yang tak lagi menjadikan agama sebagai pegangan hidup mereka. Bahkan sebagian sudah meninggalkannya. Di Gent, Belgia ini, agama itu adalah sesuatu yang bagi mereka sudah mungkin usang ya. Jadi mereka sudah tidak peduli lagi dengan agama. Hanya saja pemerintah punya kewajiban untuk memfasilitasi. Jadi gereja dan juga tempat-tempat ibadah yang lain itu disupport oleh pemerintah dalam arti pemeliharaannya. Tentu saja kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum muslim, khususnya yang berdomisili di kota Gent ini. Di tengah banyaknya berita buruk tentang Islam, memperlihatkan kualitas terbaik sebagai muslim adalah dengan cara yang paling tepat. Sahabat, sayang sekali obrolan menarik kami harus segera berakhir, karena sekarang saya harus kembali ke Brussels. Dan saya akan mampir dulu ke rumah dua orang sahabat saya, yakni Pak Bahtiar Hasan dan Lely Estiana, yang rumahnya hanya berjarak 15 menit dari pintu tol menuju Brussels, yakni di daerah pedesaan Bambrugge, Oost-Vlaanderen, Belgia. Sahabat, saya merasa perlu bertemu dengan pasangan suami istri ini. Selain karena rasa kangen yang sangat, juga karena setiap kali bertemu mereka, selalu saja ada ilmu baru yang saya dapat. Sambil menyelam minum air tentunya. Tak butuh waktu lama, gelak tawa pun langsung pecah di sela-sela obrolan kami. Berbincang sambil melepas kangen. Dan tiba-tiba saja muncul ide Pak Bahtiar untuk melanjutkan obrolan ini di tempat terbuka, di sebuah tanah peternakan yang hijau yang tak jauh dari rumahnya. Biar lebih fresh katanya. Wah, boleh juga tuh ide. Maka tak tunggu waktu lama, kami pun berangkat ke sana dengan bersepeda. Awalnya saya ke Kanada untuk sekolah di sana, jadi mengambil master dan PhD program di sana. Saya tiba di Kanada itu bulan Agustus dan puasanya waktu itu tahun 97 itu 97-98 ya. Itu jatuh pada bulan Januari. Nah, bulan Januari adalah winter di Kanada. Puasa kita mulai ya pada imsak itu, imsak menahan jatuhnya pada pukul 7 pagi. Ya. Jadi kita makan sahur setengah 7 gitu, nyantai dulu. Kemudian setelah jam 7 pagi selesai imsak, itu kemudian kita sholat subuh. Dan waktu ini untuk berbuka puasa itu jatuh pada pukul 5 petang ya, 5 sore. Jadi puasa itu tidak terasa, karena lagi pula winter itu waktunya dingin ya. Jadi tidak ada rasa haus, tidak boleh dikata ya, puasa yang paling santai yang saya pernah rasakan salah satunya di musim winter itu. Nah, ketika pindah ke Belgia tahun 2007, kurang lebih 11 hari Bang ya, kurang lebih 11 hari di mana kita mundur. Jadi puasa saat itu mulai berat ya. Dan sekarang ini puncaknya sebenarnya. Ketika summer ini kita sahur itu imsak menahan itu jam 3 lewat 24 menit. 3 lewat 24 menit. Dan selesainya itu jam 9 lewat 46-47 petang ya. Jadi cukup lumayan. Kurang lebih 18,5 jam barangkali sekitar itu. Maghrib jatuhnya 9 lewat 47 katakan ya. Dan subuh itu sudah 3 lewat 24 atau 3 lewat 25 menit tadi ya. Itu sudah waktu subuh. Jadi antaranya itu hanya kurang lebih sekitar 7 atau 8 jam ya. Maksimum 8 jam, sekitar 7 jam barangkali yang lebih approximate-nya. Itu kita harus menyelesaikan sholat Isya. Kalau mau tarawih di situ juga waktunya. Dan setelah itu bangun sahur juga di situ. Jadi waktu yang begitu mepet itu agak susah di manage kalau tidak bisa ini. Nah, disinilah saya mendapat banyak informasi yang menarik sahabat. Karena ternyata di negara-negara yang lebih ke utara seperti Belgia ini, boleh dibilang gejala alam yang menunjukkan waktu sholat Isya itu hampir tidak ada.
dalam hal memanage waktu sholat misalnya, ya, dalam hal memanage waktu sholat, ada satu hal yang menarik untuk dilihat, bahwa ketika kita tinggal di daerah yang sudah lebih ke utara seperti daerah sini, ya, itu sebenarnya malam dalam artian gelap seperti yang didefinisikan pada definisi kitab-kitab fikih yang klasik misalnya, itu dalam kenyataannya itu tidak ada. Misalnya daerah Brussels sini, kalau kita lihat ke malam hari, ya, malam hari itu sepanjang malam hari mulai dari jam 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu sebenarnya cahaya itu tidak pernah padam sama sekali. Di ufuk barat itu masih ada cahaya terangnya yang menyatakan bahwa sebenarnya kalau menggunakan definisi klasik waktu Isya, tidak ada yang disebut waktu Isya pada waktu samar. Lalu tampillah para ahli kitab yang membawa fatwanya masing-masing yang menjawab tentang kondisi tersebut. Maka datanglah para ahli kita membuat ijtihadnya masing-masing, ya. Ada yang mengatakan sholat Isya itu dibagi saja di antara waktu terbenamnya matahari tadi 9.47 misalnya dengan waktu fajar shadiq tadi, ya, yang 3:24. Nah, waktu ini kemudian dibagi dua dan tengahannya itu diambil sebagai waktu Isya. Itu pendapat pertama. Ada juga pendapat lain yang mengatakan karena tidak ada waktu Isya, sholat itu dijamak saja. Antara jamak salat maghrib dan Isya itu digabung menjadi satu, dan setelah itu sholat tarawih. Karena kebetulan bulan Ramadan, ya. Dan ada pendapat yang lebih ekstrim lagi sebenarnya, ya, bertolak dari kenyataan bahwa tidak ada waktu Isya, ya. Ada segelintir, ada satu ulama paling tidak yang menyatakan karena waktu Isya tidak ada, tidak perlu ada salat Isya di bulan ini, di bulan ketika sabar ini, paling 2 atau 3 bulan, ya, bulan sekitar bulan 6, 7 dan bulan 8 barangkali. Tidak perlu ada waktu Isya waktu itu. Nah, Isya akan dilaksanakan ketika waktu Isya sudah ada kembali, dan yang tertinggal tadi selama 3 bulan kita tidak salat Isya itu diganti di qada dengan salat Isya ketika waktu Isya sudah ada. Jadi pendapatnya macam-macam. Sahabat, perbedaan yang ada di dalam keagamaan kita, dalam fikih kita, merupakan sebuah hasanah yang harus kita hargai semuanya. Al-ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan umat adalah sebuah rahmat bagi orang-orang yang mau berpikir dan bagi orang-orang yang mau bersabar. Seringkali kita menuhankan agama kita, tetapi tidak menuhankan Tuhan kita. Sehingga kita mementingkan kepentingan kelompok-kelompok kita, tetapi tidak fokus kepada perintah utama kita, perintah utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara fikih, maka itu adalah tataran teknis yang bisa saja berbeda-beda antara imam yang satu dengan imam yang lain. Seyogyanya itu tidak menjadi bahan perbedaan kita, tetapi justru menambah hasanah keilmuan kita. Dan bagaimana mengatur sholatnya, dan itu bisa dijawab dengan ijtihad para ulama. Mendengarkan penjelasan Bakhtiar tentang ilmu fikih rasanya sangat mengasyikan. Dan ternyata sama asyiknya ketika saya mendengar cerita tentang keseharian keluarga ini dari Leli, sang istri. Ini tentang anak-anaknya yang bersekolah di sebuah sekolah Katolik. Anak saya yang ketiga itu yang aktif itu dia sekolahnya juga Katolik juga. 2 tahun lalu ada pesta Natal pas tutup sekolah. Biasanya kan kalau Natal libur. Itu pesta Natalnya itu mereka makan sup, anak-anak makan fries. Di sini sukanya makan fries, ya, fries sama sup. Supnya itu kan tidak halal. Dia ditanya, kenapa kamu tidak makan? Saya bilang, oh kalau kami makan ya yang halal, tidak bisa yang begini, makanya saya tidak makan gitu. Tidak ada komen dari gurunya, tidak ada apa-apa. Terus pas tahun lalu 2016 duduk aktif itu didatangi sama petugas yang di dapur. Kamu boleh makan sekarang makanannya siapkan halal, jadi semua teman-temanmu yang muslim bisa makan. Tapi itu tidak diumumkan loh. Tapi mereka ya mengerti kita gitu loh. Jadi ya berarti kita yang harus menunjukkan kita ini begini, tidak boleh begini, bukan harus teriak-teriak seperti itu. Yap, kunci utama terciptanya relasi yang baik tak lain adalah berdialog dan tabayun.
Selalu berusaha mencari solusi tanpa harus memaki, dan sebagai muslim, menunjukkan kualitas terbaik adalah cara yang tepat. Itulah yang dilakukan keluarga Lely. Sahabat, memang hanya 2 jam saja saya bertamu di kediaman keluarga Bahtiar. Tapi rasanya sudah cukup banyak ilmu dan pengetahuan yang saya dapat dari mereka. Alhamdulillah, ini salah satu manfaat mengapa silaturahmi sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Brussels. Cuaca masih cerah, meski jarum jam sekarang ini sudah menunjukkan pukul 5 sore. Yuk! Nikmati akhir pekan Anda dengan tontonan yang akan memacu adrenalin. Sandwich setiap minggu pukul 11 siang di Kompas TV. Hai guys, makanannya udah datang. Sekarang ayo makan Ganesop. Saksikan ya, menu lokal setiap minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Musika Foresta, Minggu 11 Juni, pukul 9 pagi di Kompas TV. Ya, sejak saya jadi bupati tahun 2010, toleransi umat beragama itu sangat tinggi. The Interview with Tukul Arwana, Minggu 11 Juni, pukul 10 malam di Kompas TV. Sahabat, destinasi saya berikutnya di Brussels adalah Masjid Agung Brussels. Masjid ini terletak di tengah kawasan elit, yakni di dalam Taman Cinquantenaire. Kalau melihat sejarahnya, memang cukup unik. Tadinya gedung yang dibangun pada tahun 1879 ini diperuntukkan sebagai pavilion pameran kebudayaan negeri-negeri timur. Dan saat itu, komunitas muslim Belgia belum lagi dikenal. 84 tahun kemudian, setelah gedung pameran ini dibangun, sebuah organisasi Islam pertama di Belgia, yakni Islamic and Cultural Center Belgium, berdiri di tahun 1963. Waktu itu, kantornya masih berada di kawasan sederhana di Brussels. Sampai akhirnya, di tahun 1967, Raja Saudi Arabia, Raja Faisal bin Abdul Aziz, melakukan lawatan resmi ke Belgia. Dan saat itu, Raja Baudouin dari Belgia menghadiahkan gedung pameran tersebut kepada Raja Faisal. Momen penting inilah yang kemudian digunakan Raja Faisal untuk membangun sebuah masjid yang megah, yang kini dikenal sebagai Masjid Agung Brussels, sekaligus sebagai kantor baru dari Islamic and Cultural Center Belgium. Setelah melalui proses rekonstruksi yang cukup panjang, pembangunan masjid yang didesain oleh arsitek asal Tunisia, Boubaker ini, diresmikan penggunaannya pada tahun 1978 oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz, yang tak lain adalah saudara Raja Faisal, yang saat itu telah wafat. Yap, Islam itu indah bagi siapapun yang mempelajarinya dengan benar. Maka sejatinya kaum muslim Indonesia dan Eropa umumnya mampu secara bersama menghadapi Islamofobia, seperti yang ditegaskan Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Juri Otamrin, ketika saya berkunjung ke kediamannya. Secara umum, muslim di Eropa ini jumlahnya 44 juta, 6% dari warga Eropa. Jadi saya perhatikan saat ini
berkembang apa yang disebut Islamofobia. Itu merupakan kanker sosial dan itu disampaikan oleh orang Eropa sendiri. Mereka tidak senang punya masalah terhadap fenomena ini, kanker sosial ini karena akan menggerus demokrasi dan toleransi yang merupakan nilai Eropa sendiri. Saya kira untuk menghadapi Islamofobia ini ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah umat Islam sendiri di Eropa itu perlu mengorganisir dirinya dengan lebih baik untuk memperjuangkan kepentingan dan haknya, dan itu saya kira sudah dilakukan. Kalau saya perhatikan di Belgia ini, kelompok-kelompok Muslim saya kira cukup mampu untuk mempromot hak dan kepentingannya di sini. Sahabat, seperti diceritakan Dubes Yuri, Muslim Indonesia di Belgia selama ini dikenal baik dan toleran. Tak hanya sebagai duta bangsa, pun sebagai duta Islam yang rahmatan lil alamin. Ups, keren ya. Warga kita di sini adalah law abiding guest, tamu yang taat hukum. Kita justru mencoba untuk meyakinkan kepada masyarakat di sekitar kita ini bahwa Islam tidak bisa didefinisikan, cannot be defined by terrorism begitu. Dan kita tunjukkan bahwa Islam Indonesia adalah lain. Kita ini adalah contoh hidup bahwa Islam, demokrasi dan kemajuan itu bisa bergandeng tangan. Jadi warga kita insya Allah akan menjaga citra baik bangsa dan juga mencerminkan Islam Indonesia yang inklusif dan modern. Alhamdulillah sahabat, meskipun perbincangan saya dengan Dubes Yuri tak terlalu lama, tapi sangat cukup menambahkan pemahaman saya tentang Islam Indonesia di Eropa. Nah, sekarang saya harus kembali ke hotel karena waktu buka akan segera tiba. Yuk! Sahabat, hari ini ada 2 kota yang saya singgahi, yakni Gent dan Brussel. Keduanya memberi banyak ilmu dan pengalaman, bertemu dengan orang-orang baik yang mencintai Islam, bangsa dan negaranya. Semoga silaturahmi kami akan selalu terpelihara. Amin ya rabbal alamin.